Ya, yang pertama, pendidikan seksual itu menjadi penting. Bahwa orang tidak selalu kemudian selaput darah itu sobek karena penetrasi, karena hubungan seksual. Ada juga karena jatuh misalnya, atau karena olahraga tertentu, belajar silat atau apa. Konon loh ini. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah banyak faktor yang bisa menyebabkan itu. Nah, karena disitulah kemudian harus dipahami tidak hanya oleh calon istri, tapi juga calon suami. Satu itu. Yang kedua, disitulah keterbukaan itu penting. Dalam konteks ini, orang sekalipun misalnya ya dia menggunakan sarana itu, ada beberapa hal yang akan mungkin terjadi. Hal-hal yang pertama dari makosidus syariah itu tentu dengan biaya tidak sedikit untuk melakukan itu. Yang kedua, terhadap persoalan itu, untuk melakukan operasi itu pasti ada organ-organ lain yang kemudian harus uh, di apa uh, terjam dan lain sebagainya. Intinya di situ ada hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan. Nah, kalaupun kemudian itu dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan bukan menjadi pelaku seperti yang saya contohkan, tapi dia korban misalnya, ya tentu di situ kaidah agama itu satu. Selalu mengedepankan begini. Kaidah pertama mengatakan izajtama'a mafsadatani. Ketika dua resistensi itu ada pada diri seorang, kalau tidak operasi, dampaknya pada hubungan suami istri. Kalau dioperasi, tetapi akan berdampak pada biayanya, ke depannya orang yang melakukan itu. Maka kaidahnya mengatakan ru'ya a'zomuha. Yang dilokalisir adalah dampak yang paling besar. Birtika bi'ahafiha dengan melakukan tindakan yang paling minim tingkat resistensinya. Nah, karena itulah perlu dipertimbangkan di situ. Karena tidak saklek hanya kaitannya dengan sekarang menjadi apa namanya selaput darahnya kembali seperti layaknya sedia kala misalnya atau pada awalnya atau tidak, bukan sekedar itu. Tapi ada resistensi-resistensi yang lain. Nah, itu yang ahli tentu dua perspektif. Pertama medisnya itu bagaimana kira-kira kalau melakukan ini dampaknya begini begini gini. Yang kedua secara apa namanya agama. Bagaimana kaidah keagamaan yang hukum agamanya melakukan tindakan semacam ini. Bahkan plusnya juga bisa pada pertimbangan psikologisnya. Artinya menentukan boleh tidak itu tidak sekedar hitam putih mengatakan boleh atau tidak, tapi ada kajian dulu di situ. Kajian medisnya, kajian agamanya, kajian estetisnya, bahkan kajian psikologisnya. Baru kita mengatakan terhadap si fulanah orang ini karena pertimbangan dokter begini, pertimbangan keagamaan begini, etisnya begini, aspek psikologisnya begini, berlaku secara kasuistis. Tidak bisa digeneralisasikan terhadap orang lain karena bisa jadi dampaknya dan pertimbangannya berbeda. Nah itu, jadi tidak bisa dijawab hanya dengan hitam putih, harus pendekatannya komprehensif tadi itu. Nah baru mengatakan ini. Tetapi karena saya yang ditanya, bagaimana perspektif keagamaannya? Ya tadi itu. Ketika itu memang hal-hal yang prinsipil, hal-hal yang menjadi pertimbangan pokok, dalam kaidah agama atau fikih itu ada yang disebut dengan fikhul aulawiyat. Ada skala prioritas. Nah, apa skala prioritas yang dilakukannya itu? Nah, itu tadi itu. Mulai dari konsultasi medis, konsultasi agama, konsultasi pada psikologisnya karena menyangkut masalah psikis. Traumatik yang berkepanjangan itu kan tidak sekedar bisa terselesaikan dengan operasi selaput darah itu kan. Nah, karena itu perlu kajian yang komprehensif. Kalau kemudian mengatakan A, boleh misalnya, itu akan berlaku secara waqi'iyah, secara kasuistis. Tidak bisa digeneralisasikan menjadi boleh terhadap semua orang. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.